antum kan biasanya kan di sini kan yang sering pakai kan. Ya. Antum geser Oh. ke more clips. Oh. Gitu ya. Masuk. Ya, ini dia merekam tapi dia bikin video mandiri gitu lah ya. Teman kemana? Ini ya toh. Bisa geser aja kemana maunya. Atau mau bagaimana? Mau bulat? Ini. Loh, kan antum kan mungkin belum tahu ya eksplorasinya masih kurang. Ya nggak apa, itulah namanya kehidupan. Jadi ya kadang-kadang kita tuh perlu ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Jadi biar antum tuh benar-benar ngerti kemampuan dosen antum tuh seperti apa dan lain sebagainya. Kalau cuma di ruang kuliah ini sangat terbatas sekali. Maka dari itu ya kita kalau bisa hal-hal yang sifatnya kayak gitu tuh kita bisa belajar lebih banyak. Eh, Teman-teman sekalian yang saya banggakan, kita akan berpikir tentang bagaimana cara kita mengerjakan tugas terkait Islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, nah, kan sebagaimana yang saya sampaikan dalam video yang lalu ya, bahwa eh, cara kita belajar itu adalah kita memulai dengan teori yang pernah kita pelajari. Kan? Karena tuh sudah pernah masuk kuliah teori komunikasi. Kan? Hanya saja, antum perlu untuk lebih detail lagi. Ya. Maksud saya begini, antum itu suka bidang apa? Nah, ya. Atau pengen magang misalnya, nah, ya, magang, saya pengen magang di bidang ini Ustaz. Nah, ilmu komunikasinya peminatannya seperti apa? Itu maksudnya. Misalnya Triandra ini peminatannya di bidang apa ini kira-kira? Fotografer. Beneran nih. Maksudnya, apakah fotografi itu murni fotografinya atau apa? Fotografi apa ini? Dokumentasi atau jurnalistik? Dokumentasi. Nah, ini, nah dari situ nanti kita coba mencari eh, fotografi teori misalnya. Ada apa enggak? Ya, kalau saya kayak gitu. Sorry. Bukan mistake sih, nah, tapi teori. Karena sering saya pakai misalnya kira robot karena geraknya cepet banget. Yes, asik. Nah, ini ada fotografi teori ya. Teori tentang fotografi. Ada nggak? Ada. Jadi ada fotografi teori. Oh, ini ada. Antum pengen mengkaji fotografi teori gimana? Kan? Ini banyak sekali ini tentang fotografi teori. Lalu, apakah fotografi teori itu bisa ada hubungannya dengan prinsip-prinsip tertentu dalam etika atau apa dan lain sebagainya? Nah, itu yang mau kita fokuskan dalam Islamisasi itu. Ya, kenapa? Karena kita melihat bagaimana praktek-praktek orang yang memiliki keterampilan yang sifatnya profesional. Namun dari sisi etika itu kadang terlewatkan. Kan? Padahal banyak dari sisi etika-etika itu yang bisa kita tulis secara teorinya. Ya. Teori sederhananya misalnya dalam fotografi itu, ya kalau bisa kalau motret tokoh itu jangan pas lagi menguap gitu. Dari foto kan nggak tepat, ya kan? Terus lagi makan, nah kan juga, juga malah malah kacau kan gitu kan? Ya artinya, oh berarti ternyata di situ ada standar etika, kan? Nah coba antum cari, boleh aja seperti itu. Itu nanti yang antum akan tulis dalam materi ini seperti itu. Itu ya. Jadi Driandra ini mau apa nih? Ya mau tulis tentang apa? Fotografi teori, misalnya etik, misalnya atau fotografi etik, gitu. Ada nggak ya kira-kira ya? Nah itu juga boleh dicari. Ya, jadi kita hubungkan sesuatu itu dengan etika atau ya, dan lain sebagainya. Oh, ini ada fotografi teori, fotografi etik, ya kan? Ini ada. Oh, jadi apa namanya tentang etika fotografi itu ada juga. Oh, ini kita delete aja lah. Jadi cara untuk mencari bahan di referensi adalah untuk menggunakan petik dua ini supaya memunculkan hanya yang itu saja. Ya, nanti beda loh. Coba lihat ini hasilnya berapa? 599. Kalau ininya di delete, kita akan lihat hasilnya lebih banyak, ya kan? Artinya
kalau teman-teman menggunakan teknik ini akan memudahkan mencari sesuatu. Itu. Ya, silakan masuk. Nah, itu jadi ini kita bicara tentang fotografi etik misalnya. Boleh, ya. Oh, boleh saja. Tapi kalau bisa ini dilanjutkan jadi skripsi loh ya. Maksudnya jangan sekedar-sekedarnya aja, itu sayang banget gitu. Ada nggak materi metodologi penelitian teman-teman sini? Apa sudah lewat? Sedang? Sudah lewat? Hmm, masih akan ada lagi nggak? Atau sudah? Nah, dalam metode penelitian itu antum bisa manfaatkan yang dulu pernah antum dapatkan. Misalnya ini penelitiannya jenis apa kira-kira. Tentu saja penelitian ini adalah pustaka. Teman-teman saya akan minta untuk mencari sejarah dari teori tersebut, ya, diingat-ingat ya. Pertama adalah sejarah dari suatu teori. Kalau antum bicara fotografi etik atau fotografi ini gimana ya kira-kira, ada nggak sejarahnya? Itu juga bisa antum kasih. Kalau teman-teman misalnya punya, oh saya pengen bicarakan komunikasi interpersonal misalnya, ada nggak jenis teori komunikasi interpersonal? Itu seperti itu. Ya. Jadi kita ini yang ingin kita jadikan tugas itu cuma cuma dua. Yang pertama adalah antum mencari satu teori dalam bidang komunikasi. Lalu antum kenali siapa tokohnya, sejarahnya gimana. Yang kedua, kita cari apa hubungannya dengan ajaran agama. Terus seperti itu. Jadi kita cuma melihat dua sisi itu saja. Teori itu kita pahami baik-baik. Ya. Misalnya contoh yang cukup bagus ditulis oleh teman-teman yang disimpan itu semuanya judulnya itu saya lupa. Mungkin antum belum pernah dengar teori itu ya. And shift teori. Ini siapa sih yang nulis kemarin ya? Saya agak nyari di. Saya lihat dulu lah di. Ditulis oleh teman di Siman itu, dia ngobrol sama saya tentang teori, ada nggak set ya teori tentang itu. Nah, kita nyari barang dan ketemulah. Ini bukan teori, ini bukan ditemukan ya, sudah ada. Ya. Sudah ada, judulnya adalah Yield and Shift Theory. Nah, ini termasuk komunikasi dialogis sebenarnya ya. Dia termasuk komunikasi dalam teori komunikasi dialogis. Cuman dia lebih dasar lagi teorinya. Atau teori yang lebih kecil lagi dalam suatu teori komunikasi. Kenapa? Karena dia khusus untuk melihat kepuasan audiens. Kan? Dia ceritakan di sini bahwa teori ini mengkaji kepuasan audiens. Audiens itu ketika puas dengan suatu komen, itu dia kadang-kadang ketika puas dengan suatu konten, dia kadang-kadang komen. Misalnya kalau antum lihat konten, misalnya antum lihat konten santri-santri lagi apa namanya makan mie tak jamu. Habis itu antum komen, wah saya nostalgia, oh ya zamanan ini. Nah itu dibicarakan dalam teori itu. Jadi teori itu adalah mengukur atau mengidentifikasi sebenarnya bagaimana. Nah sekarang antum mau pakai teori apa? Nah, itu yang paling penting adalah sekarang ini. Ya. Jadi dua pekerjaan yang paling penting dalam perkuliahan kita adalah mencari satu teori tertentu komunikasi. Maka saran saya, antum bisa mulai minggu ini dengan konsultasi kepada dosen-dosennya. Kalau perlu, teori ini harus antum pegang sampai menjadi skripsi. Itu saya harap ini komunikasinya bisa apa? Teori ini jadi skripsi. Materi kuliah antum apa aja sih? Sinematografi, Terus videografi, cuma 6 doang. Cuma 6. Hah? Nah, ya. Bisa saja antum begini. Wah, saya kan ada materi apa tadi, manajemen event. Ada nggak teori dalam manajemen event? Jadi nanti antum bikin satu tugas, bisa untuk 2 dari kuliah. Boleh ya seperti itu. Ya kan? Kalau manajemen event sama siapa? Ya, kan? Nah, bagus itu nanti. Oh iya, namanya juga tuh bagus. Ya berarti nanti apa namanya? Pas kali antum nanti bisa request. Bisa, boleh nggak kalau nanti ada tugas artikel judulnya ini? Nanti bisa disubmit ke tugas saya dan juga ke Ustadz. Itu. Ya,
Kita pengen satu makalah, tugas apa itu? Yang manajemen itu. Ya apa? Ini benar yang TS-nya proposal bahwa Nah, ini proposal kan? Proposal apa itu? proposal kegiatan. Kegiatan. Oh iya, terus? Yang luasnya eventnya. Luasnya eventnya itu. Event apa ini? Oh, kalau gitu yang lain apa? Mata kuliah yang lain? Ya, atau sih sebenarnya ya boleh aja. Kalau misalnya ada tugas mata kuliah yang lain yang dia tagihannya adalah artikel. Nah, ini antum boleh menulis teori di bidang itu. Ada nggak kira-kira materi kuliah yang tugasnya artikel? Belum. Kalau belum segera ditanya apa? Belum. Atau yang lain belum memberi tugas? Apa tuh? Sama sekali nggak ada yang artikel. Iya, tapi praktek siaran. Nah, makanya saran saya, ya antum ambil dari materi kuliah itu tadi. Ada nggak teori-teorinya? Masuk manajemen nggak? Manajemen event nggak ada teorinya? Ada, misalnya kayak gitu. Jadi kita coba event management. Jadi biar antum itu juga punya bacaan ya. Ada. Ini ada event project management, event management teori. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini ada Via Porin Kekri. Ini mungkin nama orang ya. Hmm, ini ada nih event management teori Joe Goldblatt. Ada juga nggak ini kira-kira? Ini Joe Goldblatt ini jelas bukan orang Sumedang atau orang Jombang ya. Oh, ini dia autor. Autornya dia apa namanya? Dosen. Ah, oh, direktur bidang apa namanya? Study of Plant Event. Wah, jadi dia bidangnya emang event management. Tapi dia punya tulisan, ya kan? Oh, event-event management tuh teorinya kayak gini loh. Nah, itu dia. Jadi itu maksud saya supaya antum itu menghubungkan antara teori dengan yang dipraktekkan. Ya. Itu yang kita harapkan. Jadi, apalagi selain event management, apa tadi? Ah, itu ya. Kita cari teori yang membicarakan tentang itu. Oh, atau negotiation teori boleh aja. Wah, ini banyak negotiation teori and research. Oh, ini banyak sekali negotiation teori. Nah, teori negosiasi itu kayak apa? Itu teori negosiasi itu penemunya siapa aja? Misalnya penemunya itu ada tokohnya apa enggak? Kalau teori manajemen event, nah ini ada Pak Goldblatt ini ya. Terus ini eh Bude Mitchell ini apa ini? Eh, profesor atau bukan? Bisa jadi kayak gitu karena ini sudah dikutip banyak orang. Mungkin juga sudah merupakan seorang profesor. Nah, ini ada negotiation teori. Ini banyak sekali negotiation teori. Pak John, ini kayaknya Pak John ini udah apa namanya? Oh, profesor. Wah, ini dia. Profesor. Wah, ini antum boleh aja ambil teori apa? Ambil bacaan dari Pak John ini ya. Mana tadi ya? Ini nih, contohnya ya. Face concern in interpersonal conflict. Cross-cultural empirical test of the face negotiation theory. Oh, negosiasi wajah. Teori negosiasi wajah. Jadi antum bisa memilih teori-teori yang seperti itu. Ya. Intinya kalau bisa hubungannya nanti dengan apa namanya eh, proposal antum. Misalnya antum mau manajemen teori bisa nggak? Bisa. Nanti antum kan bikin event kan? Ya udah event itu jadi penelitian antum kan bisa. Nah, gitu caranya bekerja. Ya. Itu dengan praktek dan juga dengan teori. Maka nanti akan mempermudah antum menulis skripsinya. Begitu. Ya. Saya sarankan segera semuanya dan mendapatkan serta menuliskan. Kalau misalnya antum itu pengen A, tapi masih bingung lah itu kita obrolkan dalam ruang kuliah ini. Ya, semuanya supaya semester ini sudah punya gambaran akan menulis apa nanti, akan membuat tugas akhir apa nanti.
Kayak gitu. Kenapa? Kalau nanti antum terlambat ke depannya, itu nanti akan kena 100 tahun pondok dan kita akan kesulitan dalam menyelesaikan. Nah, itu tuh. Ya. Jadi benar-benar antum harus menyelesaikan hari ini. Termasuk juga yang berat itu sebenarnya semester 4. Kalau mereka benar-benar tidak selesai dalam 2 tahun ke depan, wah itu akan mesti akan mundur. Karena agenda pondok ketika 100 tahun akan sangat banyak. Gitu ya. Itulah kenapa kita itu harus melihat ke depan. Itu ya. Ada fast negotiation theory. Ada lagi mata kuliah yang lain, teman-teman? Hmm? Lah, kok ada? Ada. Oh, ada nggak kira-kira ya? Ini kita kan nggak tahu. Ada ini 1.100 kok jumlahnya. Kita itu harus bisa mencari peluang ya. Nah, ini ada nih. Ini ada. Ini sinematografi, teori and practice. Bisa nggak dibaca kira-kira? Kalau pengen tahu ini bagus apa enggak itu lihat di cited-nya. Cited by 800. Oh, berarti cukup bagus. Nah, gitu. Ini ada sinematografi blind Brown. Nah, kita kadang perlu yang melihat ada blind Brown. Blind Brown itu profesor ya, direktur fotografi itu punya buku. Nah, jadi ternyata orang yang sinematografi pun punya buku kayak gitu. Ini The Basic of Filmmaking. Oh, apa namanya dasar-dasar pembuatan film. Nah, ya kan? Jadi itulah yang sebenarnya orang Barat melakukan itu. Tapi dulu ulama Muslim kita juga melakukan itu, mengerjakan sesuatu dan menulisnya. Jadi kita itu membuat suatu budaya yang baru. Biasanya kita mau tok, terus udah kita enggak, kita menuliskan pengalaman. Nah, ini ada nih. Sinematografi, teori and practice. Nah, kan menarik. Ya, ini apa sih? Apa namanya teorinya apa sih? Oh, ini buku, cuman kayaknya nggak lengkap bukunya. Ini apa kira-kira ini? Kan gitu kan. Storytelling. Oh, ini apa? Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ternyata semua disiplin ilmu itu ada teorinya. Tentu saja ada. Nah, biar antum ngerti kenapa kok Indonesia itu belum semaju yang lain karena yang dipraktekkan tidak dituliskan atau yang dituliskan tidak dipraktekkan. Nah, seperti itu. Ya. Atau cuma ngejar viral aja. Viral, wah ada sesuatu yang viral di sana kita ikuti, bikin viral juga. Oh, ada yang viral di sana kita ikuti, bikin viral juga. Ya, nggak maju-maju kalau kita hanya ikut. Tapi kalau kita mikir, merenungkan, terus menganalisis dan membuat hal baru, nah itu nanti orang akan melihat hal yang baru. Kayak gitu. Biasanya kayak konten-konten yang lucu paling apa aja sih? Oh, paling ini aja. Misalnya ada orang diam saja, habis itu kadang pindah ke video yang lain, nah, gitu kan. Video yang lain yang agak ngawur, pindah lagi video yang lain, pindah video. Nah, itu kan tidak kreatif, mencontoh. Nah, antum bikin tren apa? Ya. Nah, jadi masih banyak sekali peluang untuk antum melakukan eksplorasi, mau teori apa yang dikaji dalam ini. Ya. Untuk contoh antum bisa melihat ini ya, ini contoh ini dan kalau bisa teorinya itu teori yang benar-benar jarang dipakai dan belum pernah dibahas di Indonesia khususnya. Supaya nanti skripsi antum cepat cepat dapat ACC. Kenapa? Karena emang jarang dan belum pernah dipakai orang. Nah, gitu. Ya. Berpikirlah dari sekarang tentang skripsi. Atau teman-teman nanti magangnya pengen magang di mana? Nah, itu juga bisa jadi sarana untuk menentukan peminatan dan tugas akhirnya. Nah, kayak gitu caranya. Jadi jangan dipisah-pisah, ini sana, ini sini. Jangan kayak gitu. Nah, kalau suka sinematografi berarti antum perlu magang di tempat yang sinematografi. Kayak gitu. Ya, kalau antum suka fotografi berarti antum perlu magang di tempat-tempat yang ya toko fotografi atau apa. Boleh aja kayak gitu. Itu namanya kita itu mendalami sesuatu, tapi jangan lupakan menulisnya. Nah, itu yang penting. Kenapa? Karena foto antum akan dilihat orang. Memang benar. Tapi kan orang akan lupa siapa yang motret. Ya enggak? Tapi kalau tulisan mesti ada yang menulisnya. Nah, itu dia. Makanya itu antum juga menuliskan sesuatu untuk dibaca orang lain. Ya, soal ada yang salah, ada yang kurang, nggak ada masalah. Justru kalau kita sudah menulis, ya orang mengkritik karena ada yang kurang, biarkan orang itu membalas dengan tulisan ini.
kita nggak usah nanggepin. Kenapa? Karena yang penting kita sudah menulis. Nanti orang nanggepin dengan tulisan yang lain. Nanti kalau kita mau nanggepin, tanggepin aja tulisannya. Terus kayak gitu. Itu seperti itu. Ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman sekalian ya. Dalam mata kuliah kita, tugasnya adalah membuat artikel. Temanya apa? Temanya tentang teori komunikasi yang diusahakan bisa membuat antum sampai pada skripsi. Ya, saya tunggu teorinya minggu depan. Ya, pekan depan. Saya tunggu teorinya pekan depan sudah harus ada dan sudah konsultasi ke dosen. Kebanyakan gitu. Ya, saya konsultasi ke dosen ke siapa? Sudah siapa? DPA-nya sudah boleh. Sudah apa ya? Topik teori apa yang bagus untuk diteliti? Ya, katanya kayak gitu. Saya ada tugas artikel dari Ustaz Taki. Dia pengen menugaskan kami menulis tentang apa? Sebuah teori komunikasi dari sejarah, perkembangan, dan juga teorinya ini gimana. Lalu nanti akan dibahas unsur Islamnya itu seperti apa. Kan? Ya mungkin nggak bisa tepat. Kita tahu aja sih. Ya boleh-boleh aja, tapi akan kita cari pendalamannya. Contohnya apa? Bisa. Design verification itu dulu sempat saya demo. Saya demo itu karena banyaknya skripsi yang nulis tentang itu. Ya, saya demo. Kenapa? Kita nggak mengembangkan hal baru. Ya. Design verification itu yang nyari sudah banyak nih. Contohnya nih ya. Wah, udah 3.000. Sudah 3.000. Gitu. Menurut saya, wah ini banyak sekali yang udah nulis tentang itu. Nah, tapi kalau yang tadi contohnya nih, yield and shift theory. Ini orang Indonesia juga udah pada nulis nih contohnya. Harus yang lama. Maksudnya diusahakan jadi sub dari teorinya, itu ya. Bukan langka, tapi ini masih apa namanya, yang jarang dibahas gitu loh. Kan aku baru dengar teori ini kan. Aduh, kok. Ya teori itu sebenarnya baru atau enggak baru. Wah, ini masih dikit sekali, masih 200 di Indonesia belum ada yang menulis tentang ini. Nah, itu nanti skripsi antum malah jadi menarik karena apa? Belum ada yang menulis. Itu sebenarnya menariknya. Apakah mungkin di use and gratification itu ada teori yang lebih kecil lagi? Bisa jadi ada, tapi kita nggak tahu. Kan? Ini boleh ya? Apakah antum Ustaz, boleh apa enggak use and gratification teori? Sebenarnya boleh saja, tapi kalau bisa antum dapatkan yang lebih mendalam lagi dari use and gratification teori tadi. Apa contohnya? Misalnya apa ya? Hmm, Ada nggak yang berhubungan dengan itu? Ini use and gratification ini sudah banyak nih. Kalau mau ngobrol boleh ya, tapi tentang ini ya. Ngobrol apa boleh? Use and gratification. Hmm? Gimana? Hah? Loh, nggak apa? Jangan diem aja. Justru kelas ini jadi diskusi. Gimana? Kalau videografi itu ya. Semiotika itu adalah apa sebenarnya? Semiotika itu membahas kata-kata visual. Ya, sebenarnya semiotika, antum mau jadi gimana semiotikanya? Apakah semiotika komunikasi atau semiotika untuk analisis tanda-tanda tertentu dalam film? Loh iya itu kan banyak, ya kan? Atau nanti antum mau mengkaji semiotika untuk message design? Ya boleh aja. Apa itu message design? Itu biasanya kalau orang bikin film pendek, itu kan biasanya pesannya itu kan harus apa ya namanya ya, pendek tapi mengena. Itu namanya message design for semiotic purpose for message design. Nah, jadi ada tagline kayak gitu contohnya, ya kan? Iya, jadi ada message design-nya seperti apa? Ya, semiotic theory for message design purpose. Saya kayak gitu. Iya, jadi pernah juga ada yang menganalisis film. Saya bimbingan skrip saya dengan menganalisis film. Saya dorong untuk komunikasi ke sutradaranya. Ternyata bisa wawancara sutradaranya.
Serius, ini serius. Ini saya dokumenkan dalam YouTube. Nanti antum bisa nyari itu. Apa? Enggak, saya bisa nggak bayar. Kok wow sih? Tergantung cara komunikasi kita kan. Nah makanya saya juga sebenarnya iseng-iseng aja. Maksudnya iseng-iseng tuh, antum pernah kepikiran nggak sih? Misalnya kayak gitu. Kita DM yuk. Atas, setelah kita DM, mau orangnya. Ini coba nih sini mana ya? Nah ini. Film Jasmine. Itu siapa yang buat start? Hah? Itu sutradaranya ini namanya Jihan Angga Pradana. Itu luar negeri kalau kan? Lokal. Oh, Saran saya sih lokal. Saran saya carilah yang contohnya kayak Inggris gitu. ya nggak apa namanya juga orang kan. Membuat film kayak apa? Menarik sekali. Ceritanya menarik. Latar belakangnya apa? Ya otomatis langsung keterima lah skripsinya. Ya kan? Nah itu pakai analisis semiotika juga. Tapi langsung kita langsung nanya ke. Jadi itulah kenapa saya bilang ke antum bahwa ternyata kita bisa loh. Kan? Apa untungnya sutradara itu diwawancari oleh kita? Ya promosi filmnya dong. Iya. Kan? Antum jangan dikira ya, nama Gontor ini besar. Antum Gontor. Ada yang mau skripsi gitu. Hah? Iya, tentu saja. Jadi kalau misalnya antum nge-DM siapa itu sutradara kok Sulit nggak ya Ustaz nge-DM kayak gitu Ustaz? nah ini nge-DM pakai Instagram langsung iya tuh sehari 2 hari. Melihat juga. Habis itu waktunya mungkin mepet, mungkin waktunya yang mepet butuh Zoom. Dia itu langsung "Set, ini gimana ya? Beliaunya mau deh wawancara, tapi ada waktu 1 jam, ya itu saya masih ingat tuh. Siang-siang jam 2 sampai jam 3 gimana? Set? Wah, yuk guys. Kalau orangnya udah ngasih waktu, ayo gas. Kalau misalnya nanti antum, misalnya nge-DM orang atau sutradara, mau, tapi antum ngajak dosen yang lain sibuk aja anak. Jadi saya ngasih, gimana sak nih? Jadi kan semua sini, ayo sini. Nah, saya akan ikut menanggap. Itu, saya nggak akan biarkan antum wawancara sendiri, tapi saya juga akan menanggap. Iya, makanya harus semangat. Nah, gitu ya. Itu maksud saya. Jadi teman-teman ini, ayo berkreasi. Ini udah semester 6 sudah waktunya kreasi, membaca, menulis, dan juga berkarya. Itu jangan hanya mau berkarya doang lah. Yang tadi yang saya itu yang membaca itu ada Indonesia. Iya, nah terus di situ kita isikan kaitannya dengan film ini apa kita simbol apa yang dimunculkan dalam film itu. Di antaranya gitu, ya kan? Iya, eh, terkait nggak dengan ajaran apa? Nah itu biasanya kita menganalisis karena Islamisasi itu kan mengisikan nilai ke dalam sesuatu yang masih kok kayaknya nggak Islamis loh, nggak mesti. Nah kayak gitu. Mengisikan nilai itu berarti kita harus ngerti apa saja yang bisa kita hubungkan. Jadi itu namanya kita menghubungkan suatu apa ya produk dari budaya dengan nilai-nilai yang bisa kita isi. Ya. Banyak sekali contohnya para wali songo itu ketika berdakwah, di Jawa ketika itu masih menggunakan musik. Orang wali songo akhirnya membuat syair, syair lagu-lagu yang isinya menggugah jiwa, bukan hanya sekedar wow gitu aja enggak. Banyak sekali lagu-lagu karangan Wali Songo yang punya makna. Antum tahu tembang nggak sih? Tembang-tembang Jawa gitu? Bukan tembang, ya kan? Itu ya cuma itu ya lagu-lagu Jawa aja. Tapi itu menarik sih. Ilir-ilir dan sebagainya. Terus juga kenapa dalam lir-ilir itu ada panjatlah blimbing itu? Nah, kan? Apa maknanya blimbing? Ya, blimbing itu punya 5. Ya. Oh, jadi kayak gitu. Ya. Jadi Nah, jadi itu maksud saya. Oh, ternyata para wali songo itu dakwahnya dengan pendekatan budaya. Jadi makna dari sesuatu yang ada secara alami itu diisi dengan pemahaman-pemahaman yang sifatnya adalah menyadarkan manusia tentang adanya hari akhir, adanya makna kehidupan, ya kan? Itu Islamisasi itu juga terjadi ketika itu oleh para ulama. Antum tahu lagu Turi Putih nggak? Tahu gimana liriknya? Ya, betul.
Ya, betul. Turi putih. Ditandur neng kebon agung. Ya, dan lain sebagainya. Loh, kenapa kok turi putih? Ini kalau kita dalami maknanya ternyata ada. Itu seperti orang yang mati. Ketika orang itu mati, dia dikafani. Lalu dia masuk ke dalam kuburan. Lalu apa? Yang ditanyakan di situ, kembangnya opo. Apa? Sejak dari kematiannya itu. Kan? Apakah kematiannya itu menimbulkan semangat bagi orang lain untuk beramal dan lain sebagainya? Wah, itu berarti bagus. Kan? Peninggalannya itu mengingatkan kita tentang inspirasi orang tersebut dalam berbuat baik. Bisa jadi sederhana, tapi punya makna. Dalam tembang Jawa yang jumlahnya ada, tuh pernah dengar tembang mocopat nggak? Iya, mocopat itu ya seperti syair-syair Jawa atau pantun-pantun Jawa, cuman dia dalam lagu. Ada berapa mocopat itu? Nggak tahu. Ada delapan tembang dalam mocopat. Dari urutannya awalnya itu apa? Mijil. Mijil itu kalau itu urutan dalam tembang itu menggambarkan siklus kehidupan manusia. Dari awal manusia tercipta, lalu manusia dewasa, lalu manusia meninggal dunia. Atau gambuh. Di situ gambuh itu seperti sesuatu yang sudah ending. Jadi itu para wali songo itu menciptakan kreasi seni yang dia itu mengingatkan manusia tentang bagaimana awal kemunculannya dan akhirnya harus apa. Itu seperti itu. Jadi ini kita mau bilang ke antum bahwa oh ternyata Islamisasi itu bisa mengisikan makna dalam suatu seni, budaya atau teori atau memahami sesuatu yang sebenarnya biasa aja tapi bisa lebih mendalam lagi. Karena kan kita terbiasa, misalnya kayak kita baca Quran, kan biasa aja kita baca Quran. Saya dalam kisah kisah apa ya, kisah yang menarik itu ya apa namanya? Coba saya carikan ya. Dalam Al-Quran contohnya ya. Hmm, ini ini dalam apa namanya? Hmm, ini dialog Nabi Musa dan Firaun. Apa dialognya? Ini di sini. Ketika itu Nabi Musa dan Firaun itu berdebat tentang Tuhan. Saya gini. Qala rabbukum apa namanya? Qala Firaun wa ma rabbul alamin. Ya kan? Jadi qala Firaun wa ma rabbul alamin. Firaun itu bertanya kepada Musa, "Oh, Tuhanmu gimana sih Tuhanmu?" Nah, kalau Nabi Musa jawabnya, "Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma." Ya kan? Tuhan Allah adalah Tuhan di langit dan di bumi. Tapi Firaun masih ngomong, "Qala liman haulahu ala tastami'un." Maksudnya Firaun masih ngomong, "Masa iya ada Tuhan kayak gitu? Saya kan di mana-mana saya ada, saya tanya orang, orang bilang Tuhannya saya." Kata Firaun kayak gitu. Ketika argumennya Musa itu bahwa Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Tapi Firaun masih bisa ngeles. So iya ada Tuhan kayak gitu. Saya tanya orang-orang di mana? Saya itu Tuhannya. Wah. Habis itu Musa berkata lagi, "Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwal." Kata Nabi Musa apa? Loh, Tuhan Allah itu adalah Rabbukum. Ya kan? Tuhan kamu semua dan Tuhan orang-orang sebelum kamu. Nah, itu ketika orang yang mendengar debat itu akhirnya mikir, "Wih, ya kalau Firaun ini Tuhan, terus bapaknya Firaun itu siapa?" Nah, ini kan mulai ini juga ya. Nah, itu. Ini sebenarnya dialog sederhana tapi mengandung makna yang mendalam. Itulah Al-Quran itu menceritakan kepada kita. Akhirnya orang, iya juga ya. Kalau Firaun itu Tuhan, terus bapaknya Firaun berarti nggak ada Tuhan ya dong. Lah, ini malah jadi aneh kan itu kan. Jadi bahkan dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah atau dialog-dialog yang mencerminkan logika tingkat tinggi untuk membantah orang-orang yang lain. Ya, bahkan mereka membantah dengan cara Al-Quran itu membantah orang-orang kafir dengan cara yang sederhana. Orang kafir kan tidak mengakui ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena langit dan bumi udah ada kayak biasanya. Kita nggak tahu siapa yang ciptain.
Tapi dalam Al-Quran itu gampang, Allah itu menantang gini. Ya udah, kalau misalnya emang nggak ada Tuhan, kayak gitu. Kalau misalnya emang nggak ada Tuhan, kenapa lu aja nggak ngaku, ngaku Tuhan? Nah itu juga nggak mungkin. Kalaupun ngaku Tuhan kan juga aneh karena mereka dilahirkan oleh manusia, kan gitu kan? Oke lah, kalau misalnya nggak mengakui Allah sebagai Tuhan, pas bangun langit dan bumi, pas Allah bangun langit dan bumi itu mereka di mana dan ngapain? Ditanya kayak gitu, nggak ada yang bisa jawab juga. Nah, itu dalam dalam surat apa ya? Ini pertanyaan-pertanyaan atau komunikasi logis seperti itu menarik sekali. Maka itu sebenarnya memaknai atau memberikan makna baru dalam suatu ide-ide tentang komunikasi dan lain sebagainya. Oh, banyak sekali dalam ayat Al-Quran itu yang mencerminkan seperti itu. Contohnya gini, orang-orang Yahudi itu dulu ketika berdebat dengan Nabi, mereka tuh mengklaim bahwa ini agama Yahudi itu agamanya Nabi Ibrahim. Uh, ini kayaknya kan bagus juga ya. Kan, iya, ini agama Yahudi, agamanya Nabi Ibrahim. Iya, iya, iya. Loh, ada salahnya nggak gitu? Apa kesalahannya? Orang Yahudi mengklaim bahwa agama Yahudi adalah agama Nabi Ibrahim. Emang benar? Kelihatan benar kan? Kelihatan benar. Tapi masalahnya apa yang salah? Kan susah juga yang jawabnya kan? Jawabannya gampang. Loh, bukannya Nabi Ibrahim itu lebih dulu daripada? Iya. Gimana ceritanya Nabi Ibrahim beragama Yahudi? Masuk Nabi Ibrahim mengikuti orang yang akan datang, kan aneh sekali. Itu sama kayak gini. eh, Bung Karno itu penggemarnya Megawati. Nah kan nggak mungkin. Atau Bung Karno itu penggemarnya Puan Maharani. Bukan nggak mungkin kan gitu kan. Bung Karno itu pengikutnya Puan Maharani. Itu aneh banget. Ya kan? Maksudnya aneh itu. Loh, kan Puan Maharani belum ada. Kok bisa Bung Karno pengikut Puan Maharani? Nah, itu jadi kelihatan anehnya ketika dibalik. Itu contohnya seperti itu. Oh, oh iya juga ya. Akhirnya orang pada sadar. Oh iya. Jadi nggak mungkin dong Nabi Ibrahim itu pengikut Yahudi. Kenapa? Ya agamanya baru ada sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sudah ada duluan sebelum agama itu. Maka aneh kalau dibilang mengikut. Tapi kita dalam Islam mengakui kenabian-kenabian Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Itu. Tapi risalah pada masa Nabi Ibrahim sudah masuk semua ke dalam Al-Quran. Nah, itu yang kita akui. Ya, jadi kita juga nggak bisa bilang Nabi Ibrahim beragama Islam. Ya memang sih dalam ayat Al-Quran, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasronian walakin kana Hanifan Musliman. Ya, Hanifan Musliman. Oh, gitu. Ya, berarti memang dalam Al-Quran juga Allah menyebutnya bukan orang Islam, tapi Hanifan Muslim. Orang yang berserah diri dan juga berbuat baik. Kenapa ya? Berserah diri itu beriman kepada Allah. Pada masa itu. Itu. Nama agamanya, belum ada nama agama yang seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Islam. Nah, jadi kayak gitu itu. Jadi jenis-jenis dialog itu punya unsur kecerdasan yang tinggi. Ya, teman-teman harus tahu ya. Makanya dalam suatu teori itu selalu mesti akan ada kelemahan atau selalu ada yang bisa dihubungkan dengan nilai keagamaan atau nilai Islam. Nah, itu yang mau kita cari dalam tugas ini. Ya, ya makanya teman-teman silakan konsultasi ke dosennya. Kalau ada tugas artikel atau antum pengen magang apa, pengen mengerjakan tugas akhir apa, itu nanti kita tulis di sini supaya kalau bisa ya semester 6 ini proposal skripsinya jadi. Nanti antum penelitiannya ketika magang. Selesai magang, ujian magang dan juga menyelesaikan skripsi dan ujian skripsi. Nah, itu maksud saya. Mudah itu sih, ya itu butuh kerja keras, ya kan? Jadi kita mengatakan itu memang sederhana, tapi harus kerja. Ya, dari sekarang ini bagaimana, itu semuanya sudah harus mulai diurus. Kayak gitu. Kenapa? Karena sudah sulit kalau kita mau menunda-nunda lagi. Ya kan? Jangan menunda lagi. Antum itu kalau menyelesaikan kuliah dengan tepat dan baik, ya kan, itu akan memberikan contoh yang banyak buat semua orang. Buat dari kelasnya jadi contoh yang bagus, ya kan? Buat orang tua juga bagus dan lain sebagainya. Ya, jadi
Jangan sampai kita hanya ya yang penting selesai. Jangan. Justru malah kita semaksimal mungkin juga. Karena itu tugas ini jangan antum putuskan dulu. Ya, konsultasilah kepada dosen. Kan depan bawalah temanya ke saya seperti apa tema. Ya. Oh iya, kalau teman-teman ini kuliahnya tadi selesai katanya jam berapa? Jam 11-an. Oh, kalau gitu besok kita masuk jam segitu aja gitu. Oh iya, ya, jam 12-an gitu ya. Lah, kita masuk jam 12-an sampai jam 1 bisa selesai. Hah? Saya menyesuaikan saja. Kalau nggak tuh bareng Ustadz tuh bagus aja Ustadz di tempat transit itu, terus kita jemput deh. Oh ya boleh aja. Saya juga pas itu juga ngajar juga di ini semester 5 ini semester 4. Jadi saya itu padat. Ya, sekarang semua kelasnya di Istanbul. Tapi nggak apa, saya juga kadang-kadang bolak-balik ke sana biar jalan. Terus kalau jalan kan jadi sehat. Nah itu saya juga memaksa diri saya untuk meningkatkan diri. Jadi kayak gitu. Emang kadang-kadang kalau kita nggak memaksa diri kita tuh ya nggak jadi. Nah, gitu. Nah, teman-teman harus semangat terus ya untuk mengerjakan tugas artikel ini. Jumlah katanya berapa? 3.000 sampai 3.500 ya. Mulai dari sekarang, mulai dari besok, besok-besok cari eh, teori komunikasi apa ya yang perlu saya bahas. Kalau teorinya masih terlalu umum kita carikan. Maksudnya kita bantu nyari. Saya kok teorinya dari dosen caranya mencari teori interpersonal communication. Nah, coba kita cari. Ada nggak teori yang lebih kecil daripada interpersonal communication? Nah, itu kayak gitu nanti kita nyari. Ya, supaya nanti kita punya tulisan-tulisan tentang teori-teori komunikasi yang cukup banyak. Ya, dan kita hubungkan dengan ajaran agama atau ajaran Islam. Jadi gitu ya, sederhananya tugas kita. Eh, ada lagi yang mau ditanyakan atau masih mau dikonfirmasi? Siap, ini siapa? Semuanya udah ada ya? Vika ada ya? Hmm. Siti Hoirun ada? Oh iya. Ya, jadi itu saja yang eh, tentang itu ya. Ini nanti sampai sampai UAS sampai UTS sampai UAS. Ya ini contoh yang paling bagus ya ini sebenarnya. Ini ya sebenarnya ada juga yang lain sih. Cuman ini yang paling banyak karena dia sudah sampai berapa ini ditulis. Dia cerita juga teori ini bagaimana asalnya, terus ngapain aja teorinya, udah sampai pada contohnya. Nah, ini seperti itu. Jadi nanti kita menggunakan teori itu kita sudah mengerti dengan apa yang mau kita bicarakan dalam teori. Kalau gambarannya teman-teman ini seperti gimana ya? Misalnya coba kita absen lah. Triandra ini kira-kira pengen magang bidang apa atau ya, harus dipikir dari sekarang ya. Vika Maas ini gimana nih? Mau pengen magang bidang apa atau Magang gimana? di percetakan, misalnya ada percetakan berarti di radar Surabaya Percetakan. Apa tuh? besar. Oh, desain. Kalau bisa ya nanti berhubungan dengan ada nggak desain, teori-teori dalam desain. Boleh aja. Boleh, boleh ya. Itu kita jangan sampai merasa terbatas sama itu. Dari sekarang tempat magangnya dikontak, misalnya kayak gitu. Nggak boleh. Supaya nanti benar-benar magang dan juga benar-benar ya itu tadi desain teori. Kenapa tuh? Ini udah desain. Apa namanya? Ini ada desain teori, ini ada desain struktur, eh, desain teori. Ini banyak sekali nih. General design teori, graphic design ya, desain grafis ya. Ini kita cara nyarinya kayak gitu. Oh, ini ada nih graphic design teori. Oh, ada. Coba ada nggak kira-kira? Ini buku ini ya, graphic design teori. Nah, oh ini ada apa namanya? Apa? Ini ada tipografi, tipografinya bagaimana, desainnya, ya kan? Desain and reflectivity.
desain dalam apa namanya graph itu apa? Kuburan, contemporary design. Itu dia mengkaji tentang desain-desain. Misalnya gini, nah, ini desain contohnya. Ini kan contoh desain kan? Ini desain. Ini dia dibicarakan apa saja, kan? Tentang tipografi atau cara meletakkan huruf dan lain sebagainya. Ternyata masih banyak teori-teori dalam itu. Ya, silakan didalami dulu, ya. Kalau bisa harus menghasilkan. Hasna gimana nih? Apa yang mau dibahas? Ya magangnya terus juga skripsinya kalau perlu. Hah? Beda berarti nyari event teori ya. Teori event management. Boleh. Kan tadi ada Pak siapa tuh namanya tuh? Ya, itu kayak gitu. Ya, jadi gitu peran saya adalah mengarahkan nanti. Kalau bingung, ya ente harus menetapkan ente mau kemana. Kalau ente aja nggak tahu mau kemana, ente juga bingung mengarahkan apa. Nah, itu dia. Ya. Ada lagi di sini Janatin Alfafa. Ini gimana nih? Tawa. Juga bingung juga kalau ente ketawa doang. Mencari Mencari. mencari yang cocok, mencari yang cocok. Ini kira-kira. Jangan mencari yang cocok lah. Dipikir apa dulu mau magang apa, neliti apa. Gitu. Ini sudah semester 6. Sudah mau 78, sudah mau selesai. Ini proses yang harus dilewati. Enggak, yo aja. Apa kira-kira? Kita pengen di perusahaan gitu, Nah, perusahaan apa? perusahaan ya di perusahaan kalau Ya, eh, perusahaan bidangnya apa? Tukang parkir juga ada. Tukang parkir. cuman Manajemen apa? Manajemen event? Event apa sih yang antum suka? Antum bikin? Oh iya, bisa. Bisa. Enggak, dari event itu antum tuh suka apanya gitu? Hah? Desain grafis. Jadi bingung kadang mau kemana kalau misalkan dia pernah punya niatan ke mau ke studio Malang. Terlalu banyak Tapi orang sih Tapi apa tuh? Tapinya kenapa? ada yang cerita, ada yang berdekat sih. Kan denger cerita. belum merasakan. Tapi Kalau banyak pas merasakan gak betah juga. Tapi ya, Anda merencanakan untuk tidak betah atau merencanakan untuk sukses kan tergantung Anda. Kalau aku Orang itu tidak betahnya kenapa alasannya kan nggak tahu ya. nggak paham. Atau dia nggak betah itu karena terlalu kebanyakan mikir sesuatu yang berat-berat. Akhirnya ya nggak dikerjakan. Padahal sesuatu yang berat itu kalau dikerjakan ya nah, anggap itu bagian untuk peningkatan diri. Seperti itu. Jadi pada titik tertentu itu antum akan berusaha lalu sampai pada kenikmatan tertentu. Tapi itu jangan berhenti. Antum akan nanti akan melompat lagi naiknya. Itu seperti itu. Jadi begitulah kehidupan. Dosen pun juga begitu. Saya misalnya sekarang seperti ini. Dan nanti saya juga akan bilang, tuh begitulah ya. Jadi silakan dipikirkan. Kalau emang suka di bidang itu, silakan dalamin. Ya kan, magangnya di bidang itu ya. Berarti antum sudah harus memutuskan untuk tidak menyerah ketika punya masalah di bidang itu. Ya, jangan kalau semuanya nggak cocok nanti gimana antum mau dapet jodoh? Semuanya aja nggak cocok, apalagi jodoh. Sama nggak cocok, ya kan? Nah, itulah namanya kita mulai hidup. Lah ya antum dengan segala sesuatunya tidak mau berjodoh, ya nggak mau berdamai dengan diri sendiri. Lalu ketika tidak ada jodoh yang datang, apa yang mau antum keluhkan? Karena semuanya antum hujat, kan gitu kan? Ya, itulah kenapa kita itu perlu seni menerima. Nah, ini beda. Nggak apa. Dan Jahyun. Antum kan udah punya cita-cita yang baik, ya dikuatkan dirinya untuk itu. Ya, jangan meremehkan diri antum. Kalau antum bilang, ini kalau kayak gini gimana ya? Antum meremehkan diri sendiri. Sudah bisa sebenarnya, ya kan? Tidak ada masalah. Novita Puspita. Apa ini? apa
Insya Allah. Kemarin kan bisa survei Ustaz. Tapi karena jaraknya jauh jadi belum tahu. Insya Allah di radio Darussalam Apa tuh? Di mana tuh? di Samarinda, Kalimantan. Buat? Memang Kalimantan. Oh, itu di sana apa yang menarik? Maksud saya gini, apakah dalam broadcast itu teknik broadcasting yang menarik, atau pemasaran siaran radionya yang menarik, atau program-programnya yang menarik? Program dan penyiaran. Apa contohnya yang bagus? Ya kita menyajikan apa namanya berita-berita hangat atau menjadi sorotan saat ini. Itu mah sama aja kayak yang lain cuma melawan itu. Emang itu kan tujuan. Enggak. Ternyata ada beberapa berita yang dia itu konsen pada lokal culture-nya, kan? Iya. Dia bicara pada lebih pengen pada mengayomi audiens. Tapi seperti itu. Tahu sih Ustaz pasti gimana di sana. Nah, itulah kita perlu ketajaman dalam melihat keunikan itu. Jadi jangan enggak pasti enggak. Justru antum cari tahu di sana tuh apa sih yang menjadi tren dan disukai orang itu. Nah, itu juga boleh. Antum bisa nanti cari broadcasting teori. Oh, ada. Siapa nggak ada? Use the engagement function. Enggak. Teori agenda setting. Enggak, broadcasting teori. yang spesifik lah supaya lebih menarik. Kalau misalnya teorinya itu aja jangan. Ini ada nih broadcasting teori, ini ada teaching future radio jurnalistik. Oh, itu jurnalistik radio misalnya kayak gitu kan. Broadcasting teori ada enggak? Ini lebih kayak ke Islam gitu deh Ustaz. Islam radio gitu. Berarti Islamic broadcasting. Masjid besar itu Ustaz radio. Oh ya boleh berarti Islamic broadcasting, gitu kan? Boleh aja. Caranya bagaimana? Terus teorinya bagaimana? Kan ini dia bicara broadcasting teori juga, ya kan? Public interest and public broadcasting. Ada juga ada lagi nih ya. Emotional broadcasting teori ini kayaknya menarik nih. Kalau nggak pernah dengar Kenapa? itu emotional broadcasting itu. Nah, itulah fungsinya kita kuliah, gitu loh. Makanya itulah perlunya kita kuliah. Saya itu mungkin tidak tahu, cuman cara mengembangkan dirinya saya punya. Jadi saya bisa tidak akan terjebak dalam satu apa namanya? Ya, emotional broadcaster teori. Ada ya kan? Kalau nanti nggak bisa di-download, baru nanti saya carikan teman-teman yang bisa ngedownload. Saya juga minta bantuan teman-teman untuk mendapatkan hal-hal yang tidak bisa saya dapatkan. Nah, baru dengar kan? Nah, itulah dia. Di sini juga nggak pernah dibicarakan toh. Lah itulah dia melihat betapa luasnya suatu disiplin ilmu. Ya enggak? Itulah yang mau saya pengen antum sadari bahwa disiplin ilmu ini sangat luas sekali. Teorinya jangan dibatasi, justification, logologi. Jangan. Justru ketika kita melangkah mencari, ternyata ada yang lain. Ya, ada. Nah, itu ada nggak penemu teori ini? Nanti kita browsing, kan? Jangan ada penemunya. Ya ada, teori masa nggak ada penemunya. Apa ya kira-kira ya? Mungkin masih ada di mana gitu kan? Mungkin belum ditemukan secara detail, cuman dia ada penulisnya. Nih, contohnya nih. Social sharing. Oh, ternyata radio itu ada yang menarik gara-gara social sharingnya, misalnya kayak gitu, ya kan? Bahasa-bahasa ilmiahnya apa? Ini Gar- Garber ini siapa nih? Kita nggak tahu lah ya. Itu kita nanti coba nyari. Itu maksud saya. Jadi biar kita tuh, jadi kita, ternyata begini toh. Ya. Ini siapa ya? Kent Herber. Ini hampir mirip dengan ini ya. Oh ini udah yang ini antarktis ini. Kent Herber.
Oh, profesor. Ken Herber ini profesor of psikologi. Nah, berarti ini boleh kita jadikan rujukan dong. Boleh saja. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi bahwa oh berarti kita emang perlu untuk bicarakan. Dov Pohen ini siapa kira-kira? Oh, psikologi. Social personality profesor. Oh, profesor, ya kan? Michigan kampusnya. Kalau orangnya masih hidup, coba aja di email, ya kan? Ya kenapa nggak kita coba, ya nggak? Jadi itulah kenapa saya itu mendorong antum untuk kayak gini. Oh, ini ada emailnya nih, coba di email. Kan? Sama kayak kita tadi apa namanya men-DM sutradara dan lain sebagainya. Itulah namanya kreativitas. Gitu ya. Tanya aja, Prof, apa nanti ya? Ya nanti terjemahnya pakai Google atau ChatGPT juga nggak apa nanya. Ya boleh-boleh aja kan kata siapa nggak boleh ya nggak? Udah ada teknologi kok. Prof, saya lihat tulisan Anda ini bagus, tapi kok nggak bisa dibuka ya PDF-nya? Boleh nggak minta copy filenya? Boleh kadang-kadang dikasih. Saya berkali-kali kayak gitu kok. Berkali-kali. Dan dikasih. Kan? Pernah saya dapat buku yang kalau kalau nyari di online harganya sekian, tapi dapat dari profesornya langsung dikasih. Itu maksud saya. Jadi itulah kemampuan kita komunikasi, kan? Jadi jangan jangan keburu takut karena seperti logikanya yang tadi itu. Apa pentingnya sih sutradara ngasih kita atau mau interview dengan kita? Lah itu tadi mempromosikan. Mereka-mereka itu juga ingin karyanya dipromosikan dan lain sebagainya. Jadi jangan takut komunikasi dengan orang lain. Nggak ada orang tiba-tiba nagih bayar. Ya nih tadi kita ngobrol 15 menit bayar sekian. Nggak ada. Justru orang itu zaman sekarang semangatnya adalah memberi. Di luar negeri apalagi. Kayak gitu. Kenapa? Karena mereka pengen dampak dari ilmu mereka itu benar-benar nyebar ke orang lain. Itu para ilmuwan itu gitu loh. Jadi kita mungkin nggak ngerti pikirannya kan gitu kan. Itulah teman-teman ya. Harus kreatif ya. Nah, ini berarti udah ACC nih. Coba nanti dicari lagi ya. Kalau kalau gagal atau kalau kesulitan nanti kabari saya lagi. Ustaz, ya silakan antum coba aja. Kan coba dan juga baca dulu di abstraknya. Iya, ya kan? Ya, secara emosional itu gimana kan gitu kan. Jadi, kita beralih ke yang lainnya. Jangan senang dulu. Rodo itu sifat. Ya apa sih? Wah, mana nanya malah ditanya balik. Ini apa ini? Ayo. Mau magang atau mau penelitiannya bidang apa? Kalau sisa video itu atau desain mungkin. Video editor atau desain? Hmm. Videografi teori boleh aja nanti sih. Tuh. Aktifnya paling ini semiotika. Loh, bebas. Jadi itu maunya gimana? Nah, ya semiotikanya bidangnya apa dulu? Kalau film itu gimana? Loh, ini ada nih. Ini ada video analysis in cross cultural environment and methodological issue. Ini ada videografi teori. Ternyata orang akhirnya mendiskusikan bahwa pengambilan videografi itu gimana? Banyak yang bisa dicari di sini. Ya, apakah nanti pakai semiotika loh? Kalau semiotika berarti apa? Mau menganalisis film atau apa? Berarti ya maksimalkan kreativitasnya. Kalau misalnya nanti khawatir, ini gimana ya? Bisa nggak yang ngajak dosen untuk interview dengan ini online? Ajak saya. Ya, nggak usah khawatir. Ya. Sat, ini menyanggupi orangnya, tapi dosen-dosen pada sibuk atau gimana? Oh, saya siap. Nah, kayak gitu. Ya, bisa dibatasi kreativitasnya. Sambil naik mobil, sambil naik motor atau apa, saya siap. Ya, saya juga kadang-kadang Zoom itu juga agak random banget nih. Orang lagi ini Zoom. Ya, gimana lagi namanya juga orang beramal. Beramal itu tidak bisa dibatasi kadang-kadang. Sani ya? Ini tadi kayaknya udah ya? Apa? Udah Video Ustaz, dia bilang. San. Belum bisa masih bingung. Yung apa? Nyari menit Semiotika gitu ya tadi ya? enggak. Kan kalau film kalau nggak kalau dia sama warga Loh,
Bisa saja, misalnya kayak gini nih. Semiotika desain apa? Gitu kan, desain kantor atau apa. Semiotika nggak melulu film lah. Kita mau sih kita kalau bilang mana itu Terus semiotika itu multidisiplin. Misalnya antum magang di penyiaran radio. Semiotika bunyi intro misalnya. Siapa boleh. Karena semiotika itu riset yang sangat multidisiplin. Ada yang pernah menulis tentang semiotika bunyi ketukan mic dalam radio apa. Itu bisa aja, itu kan tanda. Ya. Cek-cek, ya boleh aja. Terus semiotika bidang typografi. Kan, menulis tipografinya tuh gimana sih? Kenapa kok dibikin kayak gitu? Nah, itu juga termasuk ada analisis semiotika juga. Iya, semiotika itu sangat luas. Ya, disertasi saya kemarin tentang semiotika juga. Tapi antum bisa mabuk. Hah? Apa? Ada bidangnya adalah typografi tadi seperti yang saya bilang. Jadi itu ada. Ini nih contoh-contoh yang menarik. Ya itu makanya saya bilangnya itu. Ini contohnya nih. Ada judul makalah judulnya Your phone is racist. Ya kan? Fontmu kok mendiskriminatif atau rasis? Ada. Nah, ini ada metagraphic, metapragmatic online discourse, use typographic mimicry and appropriateness. Ini analisis semiotika. Font itu dari desain yang kemarin koleksi makan. ya boleh aja. The semiotic of apa namanya semangka misalnya. Ya boleh aja. Boleh aja. Kan kata siapa? Siapa yang larang semiotika itu? Kayak gitu. Siti Khairun. Rencananya sekarang di perusahaan kayaknya sih di bidangnya yang paling berhasil. PR-nya di PR-nya Iya boleh, berarti teori on Islamic Application dong, ya kan? Nah itu bisa. Jadi gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi saya harap teman-teman menetapkan hati untuk bisa menyelesaikan studinya. Kan jangan malah makin semester ke sini makin bingung, jangan ya. Makin menetapkan hati, memantapkan mau studi apa. Itu juga harus mulai dari sekarang, mumpung masih awal semester 6. Nanti kalau sudah agak akhir, kalau bisa sudah jadi makalah, nanti semester 7 sudah tinggal menggenapkan. Ini kan menetapkan awal, nanti menggenapkan. Ya kalau bisa ya, semuanya udah selesai di semester 7 terus bisa wisuda ya. Itu. Itu harus dimulai pikirannya dari sekarang. Kalau nanti mulainya baru akhir-akhir semester, oh, tuh, semester tuh. Ini tinggal sebulan lagi UAS kok. Nggak bisa kan gitu kan. Tapi kalau antum mulainya dari sekarang masih punya tahsin di semester genap bisa diselesaikan. Tahsin di semester ganjil bisa diselesaikan. Ini enggak, masih ada waktu. Tapi kalau antum belum mulai, di akhir semester 7 mau UAS baru ngomong, insya Allah kita tinggal 2 tahun. Apa materi genap ada yang tahsin? Ya bubar. Kan gitu kan. Itu makanya saya bilang ke antum, semakin cepat antum memantapkan diri, ya semakin cepat antum makan. Tapi jangan sampai lupa konsultasi. Nah, itu penting. Ya, itulah ruang kelas ini untuk diskusi itu. Itu ya. Baik.